Shalom saudara, pada hari Minggu ini Pendeta Andreas Daud sudah menyampaikan kepada kita tentang satu tema, nama baru, hidup baru, yang diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Kita bisa membaca di tempat kita masing-masing. Yang pada intinya sebetulnya mau menyampaikan kepada kita tentang bagaimana cara Allah yang memulihkan dan juga selalu menjaga kehidupan kita. Waktu itu bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tapi mereka itu hidupnya selalu memberontak kepada Allah dan juga lebih percaya pada Allah-Allah yang lain, sehingga hidup mereka ada di dalam hukuman, mereka ada di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan di dalam masa-masa pembuangan itu mereka tertekan, mereka merasa menderita dan juga hidup yang semakin lama semakin tidak mudah. Yesaya menuliskannya keadaan mereka seperti istri yang ditinggalkan suami dan seperti negeri yang sunyi sepi seakan tidak ada harapan lagi. Nah, Yesaya 62 ini sebetulnya adalah konteks nubuat pemulihan Allah. Karena ketika disampaikan kepada umat Israel, mereka sedang menantikan pemulihan itu. Nah, ternyata pembuangan di tempat yang asing ini dalam waktu yang lama ini tidak semerta-merta juga langsung mengubah kehidupan mereka. Mereka tetap mengalami atau tetap merasakan tekanan, penderitaan, kesulitan, karena ini masa yang cukup panjang yang harus mereka lalui, dan ini menjadi masa yang tidak mudah untuk mengalami pemulihan. Nah, di tengah rasa trauma yang berat itu, proses pemulihan yang juga tidak mudah, Allah membangun kembali Yerusalem. Dia penuh dengan belas kasih-Nya. Lewat Yesaya ada sebuah pemulihan yang sedang dilakukan oleh Allah. Pemulihan itu dilakukan dengan memberi nama baru bagi umat-Nya. Dan pemberian nama itu ditunjukkan oleh Allah untuk memperlihatkan bahwa Dia tidak tinggal diam melihat keterpurukan umat-Nya. Segala sesuatu yang tengah terjadi pada saat itu ternyata Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Di tengah kehidupan yang semakin lama juga Tuhan terus mengubahkan mereka. Pemulihan itu juga menunjukkan bahwa Allah selalu berada bersama-sama dengan mereka, dan juga Allah berjanji untuk menjamin kehidupan masa depan yang lebih baik. Allah sebagai pemilik umat-Nya yang menentukan masa depan setiap umat-Nya, dan juga Allah yang menjadikan umat-Nya untuk bisa hidup baru, mengalami perubahan hidup, mengalami pemulihan hidup. Saudara, sebetulnya ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka akan ada pemulihan yang bisa kita alami. Mungkin ada masa-masa yang sulit yang pernah kita lalui, atau mungkin sampai sekarang juga kita belum menemukan formula atau obat yang tepat untuk mengobati setiap masalah yang pernah kita alami. Tetapi sebagaimana Allah bisa memulihkan umat Israel, Allah juga bisa memulihkan kehidupan kita. Dia selalu ingin dekat dengan kita, menjaga kita semua. Maka Allah menghendaki supaya kita juga semakin giat hidup dekat dengan Dia. Maka itu pada hari ini, pada minggu ini kita belajar bahwa nama baru itu adalah sebuah simbol atau tanda yang Tuhan berikan pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini, minggu ini kita juga bersama-sama melihat bagaimana karya Tuhan yang juga memulihkan kondisi kehidupan kita. Allah itu ingin dekat dengan kita. Kita juga harus dekat dengan Dia dan makin hidup di dalam Dia. Dalam pertemuan di minggu ini, saudara bisa membagikan bagaimana saudara merenungkan tentang nama baru, hidup baru ini. Lalu apakah saudara pernah mengalami proses pemulihan yang Tuhan juga berikan kepada saudara? Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.